Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Faisal Fatar, NPM 25314030. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar, yaitu presentasi mengenai ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi dalam hal didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan dari ekonomi Islam yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, perekonomian yang menjamin merdeka, dan menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam: tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil. Yaitu kenabian dibagi menjadi sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah cerdas, tablik menyampaikan. Lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Pasar Modal Syariah. Perbankan syariah yaitu ada Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum, Bank Usaha Syariah, Sistem konvensional. Pengertian bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah yaitu ada 5: prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Yang kelima ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Peran bank syariah yaitu turut menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah yaitu manajer investasi, jasa keuangan, investor, fungsi sosial. Kajian terhadap asuransi yaitu pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar yaitu selanjutnya definisi penggadaian syariah: menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat penggadaian syariah yaitu rahin, murtahin, marhun. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat. B. Harus ada pada waktu akad. Yang ketiga harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bih atau dain yaitu utang. Bagi menjadi 3 yaitu harus jelas, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim. Ijab dan qabul, pernyataan gadai dari pihak keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin. Kesesuaian qabul dan ijab,
Masing-masing orang yang berakat mengetahui maksudnya. Persinambungan qabul dan ijab dalam akal. Pengertian Baitul Mal yaitu menurut dosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Fungsi BMT yaitu Baitul Mal menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dasar hukum BMT yaitu dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah, syariah, fikih. Kemudian ada ibadah dan muamalah. Prinsip dasar pasar modal yaitu pembiayaan dan investasi, uang, akad, investor, dan emiten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.